Gunung Lawu memang memiliki daya tarik tersendiri bagi sebagian pendaki, pada khususnya karena gunung satu ini adalah menu wajib yang harus didaki. Salah satu daya tarik gunung satu ini adalah banyaknya misteri Lawu yang konon merupakan tempat semedinya Raja Brawijaya kelima. Kemistisan Gunung Lawu juga didukung dengan adanya petilasan dua candi yang menjadi saksi bahwa di lereng Gunung Lawu menjadi tempat pemujaan kala itu. Dua candi tersebut adalah Candi Ceto dan Candi Sukuh yang berada di Kabupaten Karanganyar, sisi barat Gunung Lawu. Gunung Lawu juga terdapat sebuah kawasan dikenal dengan Pasar Goib atau Pasar Setan. Dengan segala mitos yang ada dan segala keindahan yang dimilikinya, praktis Gunung Lawu menjadi salah satu gunung yang sangat populer di Indonesia, khususnya bagi para pendaki, apalagi yang suka hal-hal mistis. Perlu diketahui juga, Gunung Lawu di bulan Ashura menjadi pasar karena banyak warga sekitar yang ngumbah gaman di beberapa sumber di Gunung Lawu. Hal-hal yang tidak masuk akal yang kerap lekat dengan Gunung Lawu menjadi omongan bagi masyarakat sekitar, bahkan bagi kalangan pendaki. Hal tersebut akhirnya dikaitkan dengan mitos-mitos soal Gunung Lawu. Lalu, apa saja sih mitos-mitos yang menyelimuti Gunung Lawu? Pertama, adanya pasar setan di Gunung Lawu. Pasar setan di Gunung Lawu berada di pos 5. Saat kamu melintas pos 5 via Cemoro, kadang jika ada suara dengan nada "beli apa dik?", menurut cerita pendaki harus menjawab membeli barang seakan-akan membeli dengan cara ambil barang yang ada di dekat kita, misalnya tanah, daun, ranting, dan melemparkan uang ke arah suara tadi. Berikutnya adalah mitos dilarang berbicara aneh saat mendaki Gunung Lawu. Karena Lawu sangat terkenal dengan keangkerannya, maka saat mendaki dilarang berbicara yang aneh-aneh. Dari cerita yang beredar, Lawu memiliki ruh atau jiwa. Jadi Lawu seakan-akan hidup bisa mendengar semua suara yang ada di kawasan Lawu, termasuk orang-orang yang mendaki di Lawu. Maka dari itu harus menjaga omongan saat trekking Lawu, menjaga agar tidak terjadi apa-apa selama trekking. Biasanya pendaki suka mengeluh seperti mengeluarkan kata-kata capek, tidak kuat, lemes, dan kata-kata lainnya. Dengan mengeluarkan kata-kata tersebut, percaya atau tidak, akan menjadi nyata. Yang tadinya tidak capek, akhirnya terasa sangat capek. Tadinya biasa saja, bisa menjadi lemas. Jadi di sini memang perlu dijaga perihal omongan saat mendaki Gunung Lawu. Yang berikutnya adalah mitos dilarang pakai baju hijau saat mendaki Lawu. Pendaki yang memakai baju hijau muda sebenarnya tidak salah. Namun mitos tersebut memang keluar dari orang tua dulu, sehingga kita harus menghargai kearifan budaya lokal. Seperti hanya jika kamu berwisata ke pantai selatan, terutama Parangtritis, pasti hal serupa masih dilarang
untuk dikenakan di area pantai. Mitos yang beredar bahwa bagi pendaki yang melakukan pendakian Gunung Lawu, jika memakai baju warna hijau daun, ditakutkan tidak bisa pulang karena menyerupai warna hutan Lawu yang lebat dan hijau. Sangat disarankan untuk memakai warna lain agar yang bersangkutan tetap selamat sampai tujuan ke tempat tinggalnya. Jika pendaki hilang atau tersesat memakai pakaian warna hijau, sulit untuk mencari, maka disarankan untuk memakai baju warna lain. Berikutnya adalah mitos jalak gading penunjuk arah. Jalak gading adalah salah satu hewan khas yang ada di Gunung Lawu. Dan si burung satu ini juga sering dikaitkan dengan mitos soal Lawu. Barang siapa bertemu dengan burung jalak gading saat mendaki, maka itu adalah pertanda yang baik. Jalak gading juga sering memberikan petunjuk ketika kamu sedang tersesat di Lawu. Sebaliknya, jika tidak bertemu dengan burung tersebut, maka keadaannya bakal sangat tidak terduga. Bisa jadi baik-baik saja, tapi sering pula tidak demikian. Katanya burung satu ini hanya akan muncul jika hati para pendakinya tulus. Maksudnya datang ke gunung dengan niat baik dan tidak merusak. Misalkan memetik edelweiss yang ada di puncaknya. Berikutnya adalah mitos usahakan mendaki dengan jumlah genap. Sebelum memastikan untuk mendaki ke Gunung Lawu, alangkah baiknya jika diperhatikan dulu soal jumlah personil yang bakal berangkat. Usahakan jumlahnya selalu genap, berapapun itu. Pasalnya, kalau mendaki dalam jumlah ganjil, maka akan terjadi kesialan. Memang terdengar seperti hal yang mustahil, tapi pada kenyataannya, hal tersebut sering terjadi. Ketika satu rombongan berangkat dengan jumlah ganjil, mereka pasti mengalami hambatan, seperti tersesat, terkilir, dan lain sebagainya. Mitos berikutnya adalah kupu-kupu hitam bersayap mata biru. Selain jalak gading, ada satu lagi hewan yang kental dengan mitos Lawu. Hewan ini adalah kupu-kupu hitam dengan sayapnya yang bergambar biru. Mitosnya, barang siapa ketika mendaki Lawu kemudian menemukan salah satu di antara kupu-kupu itu, maka berarti ia sangat disambut. Jika tidak bertemu, tidak masalah juga, karena menurut orang-orang sekitar, kupu-kupu ini adalah tanda kebaikan, bukan sebaliknya. Lalu ketika bertemu dengan si kupu-kupu, usahakan tidak berbuat apapun, misalnya menangkap atau bahkan melemparinya. Jika hal tersebut dilakukan, maka bersiaplah untuk sesuatu yang sangat buruk. Berbagai mitos memang percaya setengah tidak percaya, namun kadang-kadang mitos juga terjadi nyata. Tetapi bagi kamu yang benar-benar ingin ke Gunung Lawu, memang ada baiknya mengindahkan soal mitos tersebut. Bukan karena percaya, mungkin lebih untuk berjaga-jaga saja. Hal itu juga sebagai wujud kita menghormati kearifan lokal budaya setempat atau mentaati peraturan-peraturan yang sudah jadi pakem di sana. Intinya, kita bisa mendaki dengan hati senang
tanpa terganggu dengan hal-hal tertentu. Tetapi bagi sobat yang tidak percaya akan hal mitos Gunung Lawu juga tidak apa-apa. Yang terpenting saat mendaki Lawu harus mendapatkan izin dari orang rumah serta membawa peralatan yang safety. Bagi kalian yang penasaran dengan Gunung Lawu, silakan untuk berkunjung ke Gunung Lawu sekarang juga. Dan tetap kita harus menghormati hal-hal yang tabu di wilayah itu dan menghormati kearifan lokal yang sudah turun-temurun ada di Gunung Lawu.